Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil. Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil, diperingati setiap tanggal 27 Desember dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Yohanes adalah salah satu dari 12 Rasul Yesus, dan ia dikenal sebagai penulis Injil Yohanes, 3 surat dalam Perjanjian Baru, serta Kitab Wahyu. Yohanes sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus, dan memiliki peran istimewa dalam kehidupan Yesus serta perkembangan awal gereja. Artikel ini akan membahas secara rinci kehidupan Santo Yohanes, kontribusinya bagi iman Kristiani, makna pestanya dalam liturgi gereja, serta pesan-pesan yang relevan dari karyanya dalam kehidupan umat Katolik. 1. Kehidupan Santo Yohanes. A. Awal kehidupan dan panggilan menjadi rasul. Yohanes adalah anak dari Zebedeus dan Salome, serta saudara dari Yakobus. Kedua bersaudara ini sering disebut anak-anak guru, Markus pukul 3:17, karena sifat mereka yang bersemangat dan penuh energi. Sebelum menjadi rasul, Yohanes adalah seorang nelayan di Danau Galilea. Bersama saudaranya Yakobus, ia dipanggil oleh Yesus untuk meninggalkan pekerjaannya dan mengikutinya. Matius 4:21-22. B. Hubungan khusus dengan Yesus. Yohanes dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus. Yohanes pukul 13:23, menunjukkan kedekatan istimewanya dengan sang guru. Yohanes adalah salah satu dari 3 rasul yang sering diajak oleh Yesus untuk menyaksikan momen-momen penting, seperti transfigurasi di Gunung Tabor, Matius 17:19, dan doa di Taman Getsemani, Markus 14:33-34. C. Peran di salib. Saat Yesus disalibkan, Yohanes adalah satu-satunya rasul yang tetap berada di kaki salib bersama Maria, ibu Yesus, dan beberapa perempuan lainnya. Dalam momen ini, Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes dengan berkata, "Inilah ibumu." Yohanes pukul 19:27. Setelah itu, Yohanes mengambil tanggung jawab untuk merawat Maria sebagai ibunya sendiri. D. Kehidupan setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan Yesus, Yohanes menjadi saksi penting bagi peristiwa kosongnya makam Yesus. Bersama Petrus, ia menjalankan misi penginjilan dan membangun gereja awal. Tradisi gereja mencatat bahwa Yohanes menghabiskan banyak waktu di Efesus dan menulis karyanya di sana. E. Kematian dan warisan. Tidak seperti para rasul lainnya yang menjadi martir, Yohanes diakini meninggal karena usia tua, sekitar akhir abad pertama. Ia dianggap sebagai satu-satunya rasul yang tidak mati martir. Namun, menurut tradisi, Yohanes sempat mengalami penganiayaan, termasuk upaya pembunuhan yang gagal. 2. Kontribusi Santo Yohanes bagi iman Kristiani. A. Injil Yohanes. Injil Yohanes berbeda dari ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, karena fokusnya pada refleksi teologis yang mendalam. Beberapa ciri khas Injil Yohanes meliputi penekanan pada keilahian Yesus sebagai firman yang menjadi daging, Yohanes pukul 1:14. Kisah-kisah mendalam, seperti dialog Yesus dengan Nikodemus, Yohanes 3, dan perempuan Samaria di sumur, Yohanes 4. Penekanan pada kasih Allah, seperti terlihat dalam ayat terkenal, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini," Yohanes pukul 3:16. B. Surat-surat Yohanes. 3 surat Yohanes dalam Perjanjian Baru mengajarkan pentingnya kasih, iman, dan pengajaran yang benar. Surat-surat ini memperkuat ajaran Yesus tentang kasih sebagai inti dari kehidupan Kristiani. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes pukul 4:16. C. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah karya Yohanes yang penuh simbolisme dan penglihatan profetik tentang akhir zaman. Dalam kitab ini, Yohanes menggambarkan kemenangan akhir Kristus atas kejahatan dan kebangkitan umat Allah menuju kehidupan kekal. 3. Makna liturgi Pesta Santo Yohanes. A. Pesta setelah Natal. Pesta Santo Yohanes dirayakan dalam rangkaian masa Natal, menegaskan perannya sebagai saksi utama dari kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yohanes membantu umat mendalami misteri inkarnasi,
yaitu Allah yang menjadi manusia demi keselamatan dunia. B. Simbol kasih dan kesetiaan. Liturgi pesta ini mengingatkan umat akan pentingnya kasih sebagai dasar kehidupan Kristiani. Yohanes tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi juga menunjukkan kesetiaan kepada Yesus sampai akhir, baik dalam pelayanan maupun penderitaan. C. Hubungan dengan Injil kasih. Dalam perayaan ini, umat diajak untuk merenungkan ajaran Yohanes tentang kasih Allah yang tak terbatas, serta panggilan untuk mencintai sesama sebagaimana Kristus telah mencintai kita. 4. Pesan dan teladan Santo Yohanes untuk umat Kristiani. A. Kasih sebagai inti iman. Santo Yohanes menegaskan bahwa kasih adalah perintah utama dalam kehidupan Kristiani. Dalam dunia modern yang seringkali dipenuhi kebencian dan perpecahan, pesan Yohanes tentang kasih menjadi relevan dan penting untuk dihidupi. B. Kesetiaan dalam pelayanan. Yohanes menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dalam mengikuti Kristus. Ia hadir di saat-saat paling sulit, termasuk ketika Yesus disalibkan. Teladan ini menginspirasi umat untuk tetap setia kepada panggilan Allah, bahkan di tengah tantangan. C. Refleksi tentang keilahian Yesus. Melalui tulisannya, Yohanes membantu umat mendalami misteri keilahian Yesus. Hal ini mengajak setiap orang untuk merenungkan hubungan pribadi mereka dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. D. Keseimbangan antara iman dan kasih. Yohanes mengajarkan bahwa iman kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Ini adalah panggilan bagi umat untuk hidup sebagai saksi Kristus melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih. 5. Devosi kepada Santo Yohanes. A. Doa dan novena. Umat Katolik sering memanjatkan doa kepada Santo Yohanes untuk memohon rahmat kasih dan hikmat. Novena kepada Santo Yohanes dapat dilakukan sebagai bentuk persiapan spiritual untuk merayakan pestanya. B. Mengikuti teladannya. Mengenang Santo Yohanes berarti meniru kesetiaannya kepada Yesus dan ajarannya tentang kasih. Ini bisa diwujudkan dalam tindakan sehari-hari, seperti memperhatikan orang yang membutuhkan, mengampuni mereka yang bersalah, dan membangun komunitas yang penuh kasih. C. Refleksi tentang tulisan Yohanes. Umat diajak untuk membaca dan merenungkan tulisan-tulisan Yohanes dalam kitab suci. Melalui meditasi atas Injil Yohanes, surat-suratnya, atau kitab Wahyu, umat dapat lebih memahami kasih Allah dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus. 6. Kesimpulan. Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penginjil, adalah momen penting dalam kalender liturgi Gereja Katolik untuk mengenang kehidupan, karya, dan ajarannya. Yohanes, sebagai murid yang dikasihi Yesus, memberikan teladan luar biasa tentang kesetiaan, kasih, dan pelayanan. Tulisan-tulisannya dalam Perjanjian Baru menjadi warisan yang tak ternilai bagi iman Kristiani, mengajarkan tentang keilahian Kristus, kasih Allah, dan harapan akan kehidupan kekal. Melalui perayaan ini, umat Kristiani diajak untuk merenungkan peran Yohanes dalam sejarah keselamatan dan menerapkan pesan kasihnya dalam kehidupan sehari-hari. Santo Yohanes mengingatkan kita bahwa kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama, dan iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan meneladani Santo Yohanes, umat dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia.